sahabat, ada satu ayat dalam Al-Quran yang ini sangat populer sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innash sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Pernah dengarkan kalian? Ya, ini sangat populer sekali bahwa sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betulkah demikian? Ayat ini betul. Tetapi kemudian ada semacam reduksi dari kita sendiri. Ada semacam ketidakfahaman dari kita sendiri sehingga dianggapnya setiap orang yang sholat pasti akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sejatinya perbuatan keji dan mungkar yang dapat dicegah dengan mengerjakan sholat itu adalah dengan kualitas sholat yang baik. Bagaimana kualitas sholat yang baik ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Teman-teman sekalian, anak-anakku, seiring dengan banyaknya kesibukan duniawi saat ini, di mana kebutuhan materialistis begitu dominan dalam kehidupan kita, seakan kita melupakan esensi dari sebuah kehidupan ini, bahwa zahir dan batin adalah dua hal yang berbeda, namun harus seiring dan berjalan dengan kendali dari kebatinan kita, dengan kendali keadaan hati kita yang bersih. Bagaimana keadaan hati kita terkendali sehingga ia harus bisa menjalankan aktivitas kehidupan ini dengan baik? Maka khusyuk adalah jawabannya. Khusyuk itu adalah keadaan hati di mana dia harus tunduk, di mana dia harus pasrah, harus takut dan sejenisnya dalam keadaan sholat dan implementasi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang khusyuk dalam sholatnya artinya orang yang memahami kualitas sholatnya, pasrah, ta'zim, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasakan nikmatnya sholat, dia akan merasakan khusyuknya sholat, dia merasakan konsentrasinya sholat, dan dia merasakan nikmatnya batin ini ketika melaksanakan sholat. Teman-teman sekalian, bagaimana kita harus khusyuk dalam sholat, dan tata caranya bagaimana kita harus khusyuk dalam sholat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa setidaknya ada dua hal pengaruh kekhusyukan dalam sholat itu, yakni pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Pengaruh internal ini setidaknya beliau membaginya menjadi dua, yakni hudurul qalbi dan at-tafahum. Dan pengaruh eksternal ini beliau Al-Imam Al-Ghazali membaginya menjadi 4 hal, yakni ta'zim, haibah, roja, dan haya. Sedikit akan kami jelaskan sekilas saja keenam hal yang terbagi dalam 2 hal besar secara umum, internal dan eksternal ini.
Yang pertama adalah hudurul qalbi. Ini pengaruh internal kita, pengaruh hati kita. Artinya dalam keadaan sholat kita mengosongkan hati kita dari segala hal dan menghadirkan makna yang terucap dalam sholat. Ini seiring juga dengan terusannya yaitu tafahum. Dengan demikian kita harus memahami arti dan makna yang terucap dalam sholat itu sendiri. Harus memahami arti, ini akan membantu hudurul qalbi, hadirnya hati, dan kemudian makna yang terucap dalam sholat ini bisa menjadi melembaga dalam diri kita. Yang kedua adalah pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal ini yang pertama adalah ta'zim, yakni kesadaran diri akan keagungan Allah. Kita sudah merasakan keagungan Allah dalam kehidupan kita. Hadirkan keagungan Allah itu dalam sholat, sehingga kita akan merasakan yang keduanya, yakni haibah, perasaan takut yang lahir dari perasaan ta'zim. Karena rasa ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan merasakan haibah, akan merasakan takut. Takut bukan karena kemudorotan, tidak. Takut bukan karena ketika kita merasa takut ketinggian sehingga kita takut jatuh dan mudorot yang jadi, bukan. Takut adalah karena kita merasakan ta'zim kita kepada Allah, sehingga hati kita akan merasakan damai. Ketakutan yang semacam ini yang kita cari, yakni haibah. Yang ketiga adalah roja. Roja dalam istilah sholat dalam hal ini adalah harapan yang hadir dalam hati akan adanya ridho Allah. Harapan-harapan Allah yang diberikan kepada kita, dan kita masih punya harapan untuk mendapatkan ridho Allah. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kita doakan kepada Allah kecuali kita mohon ampun kepada Allah, dan kemudian Allah memberikan harapan pengampunan kita. Tidak ada sesuatu hal yang kemudian membahagiakan kita ketika kita mengharap sesuatu yang baik dari Allah, dan kemudian Allah mengkabulkan harapan-harapan kita. Dan roja adalah harapan kita kepada Allah akan keridhaan Allah kepada kita, dan ini akan mempengaruhi nikmat sholat dan kekhusyuan sholat kita. Dan yang ketiga, yang keempat adalah haya, perasaan malu kepada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah memberikan segalanya kepada kita, bahkan tanpa kita meminta pun Allah memberikan segalanya kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melihat matahari. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara sehingga kita masih segar untuk bernafas. Allah masih memberikan kita rezeki, membaginya secara rata sesuai dengan qadar Allah, sehingga kita bisa beribadah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini. Betapa banyak kemurahan Allah yang diberikan kepada kita, sementara kita belum bisa menyadari hal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merasakan malu betul. Malu yang sangat. Pemberian dari Allah tidak diimbangi dengan ketaatan kita untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan 6 hal konsep dari Al-Imam Al-Ghazali ini menambah untuk bisa melatih kita menjadi sholat yang khusyuk, melatih diri kita bisa mengimplementasikan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudurul qalbi, at-tafahum, ta'zim, haibah, roja, dan hayat. Satu konsep yang luar biasa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.